Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan kali ini senantiasa menjadi amal soleh, menjadi pemberat amal kita kelak di yaumul akhir. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku uswah hasanah kita, selaku suri teladan kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu jalan Islam. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, tengah berbagai kesibukan yang kita lakukan, di tengah berbagai seliweran kendaraan-kendaraan untuk menuju satu tujuan, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan sedikit muhasabah menjelang berbuka puasa sore hari ini. Semoga apa yang nanti kami sampaikan ini menjadi bahan perenungan kita tentang apa yang kita kerjakan, wabil khusus puasa Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, kewajiban puasa Ramadan telah Allah tegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Menjadi pertanyaan pada kita, kenapa Allah memerintahkan berpuasa pada ayat yang diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kitab Badail al-Ma'ani, dalam bab As-Siyam Tadabbur wa Tahlil, Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar menyatakan, salah satu faedah dari diawalinya perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan konsekuensi dari keimanan yang kita yakini. Karena hakikat iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, Imam Al-Hasan radhiyallahu an pernah mengatakan, innal imana laisa bitahalli wala bitamanni
Innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amalu. Sungguh iman itu bukanlah kata-kata yang manis dan bukan angan-angan. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan amal soleh. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman akan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu ketundukan dan kepatuhannya kepada syariat Allah. Seperti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan saat ini. Ia berpuasa karena beriman kepada Allah, bukan karena yang lain. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, karena itu kita akan menjumpai betapa banyak ungkapan iman di dalam Al-Quran yang selalu disertakan dengan ungkapan amal soleh. Terdapat 60 kali ungkapan amanu wa amilus solihatin di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari amal soleh. Orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya iman adalah orang yang mau menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya dengan menunjuk kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya iman adalah orang yang ridha dihukumi dengan hukum Allah, yang dalam hatinya tidak ada rasa berat sedikit pun untuk menerima segala ketentuan Allah dan Rasulnya. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, orang yang beriman dan sebenar-benarnya iman adalah orang yang berserah diri secara total kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang siap diatur oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fihi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang tidak memilih pilihan lain ketika sudah ada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketika bermuamalah, dia tidak akan mengambil sistem yang lain, karena Islam memiliki seperangkat aturan tentang muamalah antar manusia. Ketika berpolitik, dia tidak akan memilih politik kapitalis sekuler, karena Islam memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ba'dillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita membuktikan keimanan kita dengan ketundukan dan kepatuhan pada hukum-hukum Allah, pada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dalam segenap aspek kehidupan.
ini menjadi renungan di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk menempa keimanan kita dengan ketundukan kepatuhan pada syariat Allah yang sumbernya telah Allah turunkan di bulan yang mulia ini, yaitu Al-Quranul Karim. Pemirsa Ramadan rahimahullah, akhirnya kita berharap puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini senantiasa Allah terima, Allah berkahi. Semoga amal puasa dan amal ibadah yang kita kerjakan hari ini menjadi amal soleh, menjadi ladang pahala kita yang kelak menjadi pemberat amal kita di yaumul akhir. Dari kami, segala kebenaran itu milik Allah dan segala kesalahan dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.